Halo semuanya, balik lagi ke sesi review kartu kredit di channel ini. Dan hari ini kita akan review kartu kredit dari BNI kerjasama dengan Batik Air. Ini adalah kartu kredit BNI Batik Air Mastercard World, versi premium dari kartu kredit BNI Batik Air yang versi Platinum. Kalau kalian punya kartu kredit yang pengen di-review, tulis saja di kolom komentar di bawah. Sebelum kita lanjut, kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Mayoritas dari kalian yang lagi nonton video ini belum subscribe ke channel ini. Jadi bantu channel ini buat mencapai 10.000 subscriber. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian yang pertama. Jadi ini bukan pertama kalinya BNI ngeluarin kartu kredit dengan versi co-branding dengan maskapai penerbangan. Kalian pasti tahu BNI udah pernah kerjasama dengan Garuda Indonesia ngeluarin BNI Garuda Indonesia. Dua jenis pula, ada yang Platinum, ada yang versi Signature. Dua-duanya udah pernah gua review, cek review di video-video sebelumnya. Bahkan BNI juga udah pernah ngelakuin kerjasama atau collab untuk kartu kredit dengan non-maskapai, misalnya BNI Telkomsel, yang nawarin banyak promo dan cashback buat kalian yang sering pakai produk Telkomsel, kartu Halo, dan sejenisnya. Cek juga reviewnya di video-video sebelumnya. Nah, kali ini BNI kerjasamanya dengan Batik Air, yang jelas adalah kompetitor utama dari Garuda Indonesia yang juga kerjasama dengan BNI. Di sini mereka juga ngeluarin dua jenis kartu sesuai tingkatannya. Ada yang versi Platinum untuk entry level, ada yang versi Mastercard World untuk menengah dan ke atas. Di video kali ini kita akan fokus bahas tier menengah atasnya yaitu Batik Air Mastercard World. Sedangkan untuk yang Platinum kalian bisa cek di video selanjutnya udah pernah gua bikin. Jadi, apa aja fitur yang diberikan oleh kartu kredit BNI Batik Air? Tentunya sebagai maskapai penerbangan, kalian expect-nya ini adalah kartu kredit yang ada unsur untuk pengumpulan miles di Batik Air. Tapi ternyata tidak ada, karena fitur utamanya justru hal-hal yang tidak berkaitan dengan Batik Air secara spesifik. Pertama, kita ada welcome bonus atau welcome cashback sebesar Rp200.000. Ini kalian akan dapetin untuk pengajuan aplikasi kartu kredit Batik Air yang setelah disetujui dan kalian harus melakukan transaksi minimal Rp1 juta untuk pembelian tiket di Lion Air Group. Entah itu di channel Lion Air Group website, di ticketing office, atau bahkan di mobile apps. Periode waktunya dikasih 3 bulan setelah kartu disetujui. Jadi ini bisa untuk penerbangan Lion Air, Batik Air, Wings Air, dan lainnya. Lalu, yang kedua, ini fitur yang tentunya adalah highlight dari kartu kredit ini, yaitu kemungkinan kalian buat upgrade tiket ke business class hanya dengan Rp1. Ini maksudnya adalah kalau kalian udah punya tiket ekonomi Batik Air, kalian bisa upgrade hanya dengan nunjukin kartu kredit Batik Air Mastercard World ini. Untuk detail spesifik khususnya, kalian harus bawa kartu fisik kartu kredit ini ketika check-in di bandara. Lalu, layanan ini hanya berlaku untuk yang nama yang tertera pada kartu kreditnya itu sama dengan nama yang tertera pada tiket. Lalu, kalian harus pastiin kartu kreditnya masih valid dan aktif, dan ketika sudah terpenuhi semuanya, maka akan dilakukan transaksi Rp1 pakai EDC BNI yang ada di counter check-in untuk validasi. Lalu pastiin kalian melakukan pengajuan upgrade-nya 1 jam atau 60 menit sebelum jam penerbangan dan selama kursi masih tersedia. Dan kursi yang dimaksud adalah kursi kelas bisnis yang berada di penerbangan dengan nomor penerbangan dan tanggal penerbangan yang sama dengan tiket kelas ekonomi Batik Air kalian. Nah, apa maksud dari kursi masih tersedia di Batik Air? Bukan maksudnya kalau penerbangannya ada kursi kosong baru kalian di-upgrade ke business class Batik Air, tapi melainkan berapa jumlah kursi yang masih tersedia untuk di-book. Karena kadang untuk beberapa segmen penerbangan ke tujuan tertentu di jam tertentu
maka kelas bisnisnya itu udah diblok untuk yang bayar cash dibanding yang upgrade kayak gini. Jadi upgrade kayak gini nggak selalu tersedia dan akan berhasil, jadi pastiin kalau kalian memang mau ngelakuin upgrade ke business class dari ekonomi pakai kartu kredit ini, datang lebih awal, setidaknya ketika counter check-in udah dibuka, biar kesempatan buat dapat upgrade-nya lebih tinggi. Lalu lanjut ke bagian berikutnya. Di kartu kredit co-branding dengan maskapai airlines pada umumnya, biasanya setiap transaksi yang kalian lakuin dengan kartu kredit ini maka akan menghasilkan airline miles secara otomatis dan akan secara otomatis ditransfer ke account airline miles frequent flyer masing-masing maskapai. Cuma, Batik Air itu nggak punya frequent flyer, sehingga nggak punya airline miles. Jadi buat apa kartu kredit ini kalau transaksinya tidak bisa dikumpulkan untuk ngumpulin miles frequent flyer-nya Batik Air yang kemudian bisa ditukar ke penerbangan gratis. Nah, karena Batik Air nggak punya frequent flyer dan airline miles sendiri, setiap transaksi yang kalian lakuin dengan kartu kredit BNI Batik Air Mastercard World akan tetap mendapatkan BNI Reward Point, layaknya kartu kredit BNI lain pada umumnya. Khusus untuk kartu kredit ini, kalian dapetin earning rate 3 kali BNI Reward Point untuk setiap transaksi di Lion Air Group, sedangkan untuk di luar transaksi Lion Air Group, kalian akan dapetin 2 kali BNI Reward Point buat setiap transaksi Rp2.500. Nah, ini yang menarik, karena kalau kalian ngumpulin BNI Reward Point, kalian tahu kalau BNI Reward Point-nya itu bisa ditukar ke 3 maskapai, yaitu Garuda Indonesia, Singapore Airlines, dan ANA atau All Nippon Airlines. Yang artinya, kartu kredit co-branding BNI dengan Batik Air justru malah bisa digunakan untuk ngumpulin airline miles di maskapai lain, atau bahkan maskapai kompetitornya Batik Air kayak Garuda Indonesia atau Singapore Airlines. Ini unik banget, karena kayaknya belum pernah ada. Biasanya kalau maskapai itu ngelakuin co-branding dengan kartu kredit, mereka justru pengen ada exclusive right biar poinnya itu masuk ke frequent flyer mereka sendiri, atau setidaknya benefitnya itu mereka yang dapetin, bukan maskapai lain. Tapi kalau ini masuk akal buat BNI dan Batik Air, oke, ini masuk akal buat gua juga. Karena itu kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu check-in counter khusus untuk pemegang kartu kredit BNI Batik Air di beberapa bandara terpilih. Jadi kalau kalian terbang dengan ekonomi, kalian nggak perlu antri di antrian ekonomi yang kemungkinan akan panjang. Kalian akan dapat antrian khusus, jadi bisa lebih cepat. Lalu, ini juga nggak kalah penting, yaitu ekstra bagasi 10 kg untuk pemegang kartu kredit Batik Air Mastercard World. Kalau yang Platinum kan 5 kilo, ini kita dapat 10 kilo. Tapi ini hanya berlaku untuk di penerbangan domestik. Lalu, gimana buat iuran tahunannya? Di sini ditulis gratis iuran tahunan 2 tahun dengan mekanisme tanpa syarat di tahun pertama, jadi langsung dapat iuran tahunan gratis selama setahun. Lalu untuk tahun keduanya ada syarat minimal bertransaksi 1 kali aja dengan nilai berapapun di tahun pertama itu, dan langsung otomatis free annual fee di tahun kedua. Nah, ini adalah kartu kredit jatuhnya menengah lah, atau ke atas, tapi lebih menengah. Maka penghasilan minimum setahun untuk dapetin kartu kredit ini adalah 120 juta, yang artinya ya 10 juta per bulan. Jadi kalau misalnya penghasilannya belum mencapai 10 juta, mungkin kalian bisa coba yang Platinum karena syaratnya cuma 60 juta per tahun, alias 5 juta per bulan. Oke, jadi gitu fitur-fitur yang dimiliki oleh kartu kredit BNI Batik Air Mastercard World. Kartu kredit yang cukup unik karena lagi-lagi sebagai kartu kredit co-branding, biasanya insting pertama adalah untuk dapetin miles di maskapai itu sendiri tanpa ribet-ribet mikirin harus ngumpulin poin reward dari kartu kredit lalu harus ditukarkan menjadi airline miles frequent flyer maskapai tertentu. Tapi tentunya kalau kalian sering terbang dengan Batik Air atau Lion Air Group pada umumnya, ini kartu kredit yang cukup menarik buat dimiliki. Terutama kalian bisa manfaatin fasilitas ekstra bagasinya, nambah 10 kilo, ada fasilitas airport lounge-nya, ada antrian khusus ketika kalian check-in, dan tentunya kesempatan buat upgrade ke business class kalau kalian naik Batik Air.
Jadi gimana menurut kalian? Ada yang udah punya kartu kredit ini? Gimana pengalamannya? Coba komentar di bawah. Atau kartu kredit mana lagi yang harus kita review di channel ini? Tulis juga di kolom komentar di bawah sini. Kalau kalian suka dengan topik kartu kredit kayak gini, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Mayoritas dari kalian yang nonton video ini sampai di titik ini belum subscribe. Jadi bantu channel ini buat mencapai 10.000 subscriber. Makasih banyak yang udah nonton hingga akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.